Hai Sobat Healthy, selamat datang di Podcast Boy, podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Pada hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang luar biasa dari DPC Persagi Boyolali. Dadah! Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, kalau ketemu nutrisionis ini bawaannya memang seger-seger, cantik-cantik gitu ya. Jadi juga jadi beban tersendiri. Kelihatan ya. Kelihatan ya, jadi you are what you eat, saudara-saudara. Oke, baiklah Sobat Healthy, hari ini kita akan membahas berbagai fakta menarik dan tips-tips seputar bulan Ramadan, ini bulan penuh berkah yang memang kita tunggu-tunggu kedatangannya ya. Oke, sebentar lagi puasa ya, Putri. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan ibu-ibu nutrisionis. Monggo dari Putri dulu atau Mbak Ririn, silakan. Putri dulu. Tua ya, Dek? Enggak tua, yang senior. Yang senior itu jangan seperti Pak. Iya, siap dari itu. Perkenalkan, saya Siti Triwarjianti. Kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai nutrisionis di Puskesmas Mojosongo, dan kebetulan pula saya juga dipercaya sebagai kepala puskesmas di situ, mewakili teman-teman Persagi ya Mbak Fitri ya. Oke Putri, jadi Putri dinasnya di Puskesmas Mojosongo ya. Oke. Selanjutnya Mbak Ririn, monggo. Oke, dari Tepang, saya Ririn, saya dietitiannya Rumah Sakit Pandanaran. Monggo bagi Sobat Healthy semua bisa untuk datang untuk konsultasi gizi ke rumah sakit dan Fasiankes yang ada di Boyolali, karena di setiap Fasiankes sudah ada nutrisionis ataupun dietitian. Oke ya. Sampai ke pelosok-pelosok. Iya. Ya, jadi di 25 puskesmas itu sudah ada nutrisionis ya. Kalau memang pemirsa atau Sobat Healthy menghindari konsultasi bisa ke Fasiankes ya, di rumah sakit atau di puskesmas terdekat. Oke. Nah, kembali ke pembahasan kita tadi ya. Kita itu pengennya ya di saat puasa itu kita bugar ya. Kan tergantung apa yang nanti kita konsumsi ya di saat tentu saja di saat buka ataupun sahur nanti. Mungkin ada tips-tips ataupun yang harus kita lakukan, apa saja sih yang baik dikonsumsi saat sahur dan apa yang tidak dianjurkan. Mungkin dari Putri terlebih dahulu. Oh iya. Jadi memang biasanya kalau saat puasa kita sudah takut dulu ya, mau puasa nanti kalau ke kantor atau ke sekolah jadi lemes, tidak konsentrasi, pasti itu akan menjadi beban pikiran tersendiri ya untuk kita. Namun ada trik-trik yang bisa kita lakukan ya untuk menghindari hal-hal tersebut. Okay. Nah ini spesialisnya di sini. Ya, jadi paling tidak yang pertama cukupi dulu kebutuhan cairan tubuh kita. Cairan tubuh kita. Ya. Jadi cairan itu selain dari air minum atau air putih yang kita minum, bisa juga dari buah-buahan. Nah, cairan harus tercukupi dulu. Ya, jadi dianjurkan air putih ya, Bu? Ya, air putih. Ya. Jangan terlalu banyak yang manis-manis. Karena sudah manis. Tapi kalau lihat yang cantik-cantik boleh. Mungkin kemudian yang kedua mungkin dari ya. Itu untuk sahur itu memang kita pesan gizi seimbang ya. Gizi seimbang. Jadi memang kalau dulu kan pas sehat 5 sempurna. Karena sudah dengan gizi seimbang, jadi sahur kita memang harus punya konsep isi piringku. Isi piringku ya, yang mungkin bisa ditayangkan. Di sana kita bisa lihat ya Sobat Healthy. Kalau porsi makan nasi, makanan pokok itu sama dengan porsi sayur. Jadi biasanya kebiasaan kita itu nasinya yang banyak gitu. Nasinya satu piring. Ini di tampilan ini ya Mbak. Ini ada pembagian untuk porsi. Isi piringku. Jadi porsi nasi hampir sama dengan porsi sayur. Jadi misalnya yang sudah punya Sobat Healthy nih, yang sudah punya kebiasaan nasinya satu piring, sayurnya cuma setengahnya, monggo untuk
bisa dirubah. dirubah Biar Oke. puasa kita sehat, biar puasa kita bisa kuat sampai nanti untuk waktunya berbuka. Jadi Tidak kalau lemas di dengan ini ya, di konsep isi Iya. ini ada nasi bisa diganti dengan kentang ya. boleh diganti dengan kentang atau nasi merah, Mbak. Nasi merah, Nasi merah oke. itu kan kandungan seratnya lebih Tinggi. banyak, lebih tinggi daripada nasi putih. Iya. Tapi memang orang Indonesia kan kalau belum makan nasi, belum makan tuh, rasanya Oh, belum iya. makan. Kalau saya sendiri juga Ini gitu. Mbak Ririn ya, tadi berkaitan dengan persiapan kita puasa, selain air putih itu juga dipilih makanan yang tinggi serat. Oke. Kenapa yang tinggi serat? Karena makanan tinggi serat bisa menambah rasa kenyang. Oh, ya, mengenyangkan. Iya, karena Oke. proses metabolismenya kan lebih lama yang Ya, untuk serat, oke. sehingga tidak cepat lapar ya nanti pada saat puasa. Nah, Sobat Healthies, jadi agar kita lebih lama kenyang ya, agar tidak bisa konsumsi makanan yang tinggi. Ya, maka sesuai dengan isi piringku tadi yang Ya. ada di gambar itu ya. Jadi sumber serat harus banyak, separuh, jadi Oke. setengah dari isi piringku sumber seratnya. Jadi Ya, selain dari buah-buahan dan sayur, sumber serat juga bisa diperoleh dari kacang-kacangan, sumber Oke, protein. ya. Jadi hampir 3/4-nya itu bahan makanan yang kita makan sumbernya dari serat makanan. Serat. Ya, walaupun sumbernya dari protein, dari sayuran, dari buah, ya. Yang seperempatnya, yang 2/3-nya baru separuh dari 2/3-nya baru karbohidrat. Oh, Iya, gitu. jadi jumlahnya lebih sedikit. Ya, oke ya. Oh, Iya. ya. Jadi kalau misalnya sahur itu kita konsumsi banyak makanan manis itu memang nggak dianjurkan ya? Tidak dianjurkan. Nanti malah cepat Efeknya ngantuk. apa? Iya, ngantuk kalau tinggi karbohidrat. Iya. Ya. Jadi kalau sahur itu ya Bu ya, memang nggak boleh manis-manis. Oke, karena Iya, memang iya. itu Bolehnya apa mengenyangkan. pandang? Iya. Makan yang manis. Tapi kalau makan yang terlalu manis banyak-banyak tidak boleh. Karena itu mengenyangkan. Memang cepat kenyang, Iya. tapi rasa laparnya cepat gitu. Lebih Jadi cepat. Oke. lebih baik konsumsi air putih hangat atau Oh, mungkin ya, kayak gitu ya. jus water, Air putih ah, hangat. iya, Ya. atau jus buah juga boleh, tidak Oke. apa-apa. Iya. Jusnya nggak usah pakai gula. Gula, iya, karena memang pedoman yang gizi yang GGL itu Mbak, Ya. pembatasan gula, garam, dan lemak atau minyak itu kan memang harus kita perhatikan. Ya, jadi kita punya singkatan ya. GGL. GGL. Gula, garam, lemak. Nah, Oke. banyak ya Mbak ya singkatannya ya. Mungkin kita bahas dulu. Ya, kita bahas GGL dulu ya. Oke. Ya, kalau GGL itu kan gula, garam, lemak. Ya, Oke. kenapa harus dibatasi? Ya. Ya, kalau gula efek sampingnya kan tadi ya mudah mudah ngantuk. Di samping itu kita tahu bahwa gula itu kan sumber kalori kalori Iya. yang banyak, sehingga kadang-kadang kita lupa bahwa pada saat bulan puasa atau bulan Ramadan itu terlalu banyak makanan yang manis-manis. Iya, betul. Sehingga rasanya saya sudah puasa 1 bulan kok bedanya malah tambah tidak turun malah tambah gemuk. Nah itu yang Iya. terjadi. Kalau garam ya mungkin malah bisa. Kalau garam kan memang sifatnya di dalam tubuh itu mengikat cairan. Mengikat cairan. Ya, Oke. jadi nanti menambah cepat haus ya. Oh, iya. Kalau lemak kita sudah tahu sifat Iya. lemak itu apa. Memang sifatnya menambah rasa enak di makanan. Gurih ya? Ya, gurih. Jadi menambah selera makan ya. Cuman nanti kalau sudah di dalam tubuh, di dalam pembuluh darah, nah itulah yang perlu kita waspadai. Oke, nah itu ya pemirsa, jadi memang banyak yang ilmu baru yang kita dapatkan agar nanti puasa kita tambah lancar ya. Nah selanjutnya kita tadi kan udah ngobrolin tentang sahur nih. Nah kita akan beralih ke, kita udah puasa nih seharian kurang lebih 13 jam, kita akan berbuka. Nah, buka ini adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan, azan maghrib Iya. nanti-nantikan kalau saat puasa. Sebenarnya apa sih yang dianjurkan pertama ya kalau sudah saatnya berbuka, yang dikonsumsi pertama itu apa? Mbak Riri? Oke, saat berbuka itu kita jangan langsung kayak kalap gitu ya. Iya, berbuka memang disunahkan yang manis, Oke. tapi bukan yang manis-manis. Jadi Ah, itu perlu beda ya? digarisbawahi. Yang manis. Oke. Yang manis-manis. Iya. Oh, ya. Berbuka yang manis, bukan yang manis-manis. Oke, Iya. Jadi ya. kalau tips dari kami,
itu memang air putih hangat dulu. Air Karena putih. kan memang seharian ya kita puasa, kalau kita langsung dengan es gitu, saluran pencernaan iya. kita kan pasti kaget. Pengen yang karena Lambungnya kan kosong. Ya. Jadi air putih hangat dulu. Setelah itu setengah gelas mungkin, kan kita 1 gelas ya. Iya. Setengah gelas dulu, habis itu kita konsumsi seperti sunnah Nabi, kita Oh, konsumsi kurma gitu. Kurma ya. Kurmanya berjumlah Ganjil. ya. Minimal kita 3 konsumsi kurma. Oh iya. Memang kurma itu Oke. ternyata banyak sekali manfaatnya. Oh iya, Iya, kandungannya manfaat itu sebenarnya apa sih, kan kita ini ya Iya, sesuai sunnah Nabi kita dapat mengkonsumsi 3 buah kurma. Ya. Oke. Mungkin sobat healthy pengen tahu ya sebenarnya manfaat kurma itu apa sih, coba. MJ. Mungkin yang pertama manfaat kurma itu adalah sumber energi, karena kurma itu ada fruktosa. Fruktosa itu gula di dalam buah itu. Iya. Dan itu penyerapannya lambat gitu, berbeda sama gula Gula murni. Gula murni. Ya. Jadi dengan kurma, kita berbuka dengan kurma itu bisa mengontrol gula darah kita. Kalau Karena dengan diserap iya, juga ya. iya. Terus kalau kita misalnya nggak dengan kurma, mungkin dengan minum manis, itu memang langsung segera. Nah, tapi kan itu loyo. Iya. Ya, selain itu, kurma itu ada antioksidannya. Oh, ada Iya, ada antioksidannya. antioksidannya. Jadi memang karena itu makanannya Nabi ya yang disunahkan juga. Jadi memang itu ada flavonoid, karotenoid, dan asam fenolat. Itu memang untuk antiinflamasi, memperkuat jantung kita, anti kanker. Jadi memang banyak sekali manfaatnya. Mungkin Putri bisa Nah, menambahkan. mungkin juga ini kurma juga tinggi potasium. Tinggi Artinya, potasium ya. tinggi potasium. Artinya kan bisa mengimbangi natrium di dalam tubuh ya. Oh, Selama iya. seharian kita puasa, makan kurma selain tadi kayak energi, Oke. kayak dengan antioksidan, ternyata juga kurma tinggi potasium. Jadi memang sangat baik sekali. Kenapa sampai disunahkan? Ya boleh Rasul, kita berbuka dengan menggunakan kurma. Nah, begitu ya, Jadi, sobat healthy ya, ya. memang manfaat kurma itu memang banyak ya. Iya. Banyak. Jadi selain kita memang melepas dahaga kita dengan air putih hangat, kita bisa mengganti gula itu memang dari kurma, Kurma. itu ya. Manis dan Iya. banyak manfaatnya. Karena kandungan antioksidan tadi ya, Iya, iya. tidak hanya melepas dahaga, melepas lapar, tapi juga ada manfaatnya. Ya, itu tadi ya, you are what you eat ya, itu ya. Bisa melancarkan pencernaan saja. Ya, karena kan kurma banyak serat, tinggi serat. Jadi Gitu, memang ya. dia juga di kurma itu ada asam amino yang memperlancar proses pencernaan dan mengontrol tadi ya Bu ya, gula gula darah. Iya. Iya. Oke. Sangat penting. Ya. Kemudian nanti untuk mencegah biasanya kita kan sistem pencernaan kita kan memang kadang berubah ya waktu Iya. puasa itu, kadang kita kadang sembelit. Nah, gitu bagaimana ya cara menghindarinya gitu? Oh ya, kalau untuk sembelit ya tadi kan di awal sudah kita ceritakan bahwa jangan sampai selama puasa itu kita kurang cairan, ya kurang cairan. Kemudian yang kedua tadi serat makanan. Oke. Jadi diprioritaskan yang paling banyak kita makan itu sumber serat. Oke. Tapi jangan lupa juga cairannya tadi minimal 8 gelas sehari. Itu di luar kuah sayur ya. Hanya yang kita minum aja. Kuah sayur. Ya, itu hanya yang kita minum aja, minimal 8 gelas. Insya Allah kalau seratnya cukup Ya. dan cairannya cukup, yang kita minum sembelit itu tidak akan terjadi. Jadi Gitu. ketika kita berpuasa tetap kita konsumsi Ya. air putih itu Ya. tetap 8 gelas sehari. Ya. Nah, Iya. mungkin sobat dietis pengen tahu ya. Nah, kalau puasa itu kok sulit ya kita ngatur minum kan waktu Iya. kita udah harus sholat tarawih ya. Iya, mungkin. iya. Terus tarawih itu ada terus kita udah Iya. ngantuk dan Harus minum 8 gelas gitu ya. ini ada tips dari Mbak Ririn atau Iya. Putri ya tentang pengaturan minum air Putih. putih. Iya, oke. Mungkin bisa kita lihat di layar ya, di belakang itu di belakang Oh, kita itu memang 8 gelas kita bisa konsumsi 1 gelas saat bangun sahur. Oh ya. Jadi saat bangun itu segera untuk minum air Oke. putih hangat ya, jangan yang dingin. Gitu.
Jadi biasakan untuk selepas bangun sahur 1 gelas ya. Iya, 1 gelas. Oke. Terus 1 gelas lagi setelah kita makan sahur. Oke. Gitu. Oke, itu sudah 2 gelas. Saat berbuka nih lah, ini saat yang kita nanti-nanti. Gitu, Begitu aja mah. begitu aja nanti. Setelah kita berdoa, monggo 1 gelas Ya. air hangat. Mungkin kalau didahului dengan minum air 1 gelas tidak akan kalap ya. Iya, Sudah kenyang. sudah kenyang. Gitu. Setelah itu kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita 1 gelas lagi. 1 gelas lagi. Iya, setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita taruh sebentar. Ya. Habis itu kita makan utama ya, kita makan berbuka. Ya. Kan ada yang punya kebiasaan habis sholat maghrib berbuka. Ada Oke. juga yang setelah sholat tarawih. Oke. Tidak apa-apa. Ya. Itu satu kebiasaan. Ya. Setelah makan kita konsumsi 1 gelas. Ya. Setelah sholat tarawih 1 gelas lagi, ya. Ya. Terus tadi antara waktu start tarawih dan isya, misalnya kita di masjid nih, Ya. di masjid itu usahakan membawa bekal minum, Oke. gitu. Karena setelah sholat isya itu kita bisa minum 1 Ya. gelas. Ya. Biar apa? Konsumsi cairan kita bisa terpenuhi. Bisa terpenuhi, Iya, ya. karena Oke. kalau enggak biasanya di masjid juga sudah banyak dispenser, ada Ya. gelas takjil kan sudah Ya. ada. Oke, ya. Gitu. Terus Ya. setelah itu sebelum tidur, sebelum Sebelum tidur, tidur ya kan kita habis satu tarawih kan 1 gelas gelas, lagi. terus sebelum tidur 1 gelas lagi. Oke. Insya Ya. Allah itu 8 gelas sudah Terpenuhi. terpenuhi. Ya. Ya, jadi begitu ya, Iya. Sobat Etis. Ini membantu sekali ya, membantu kita untuk mengatur jam-jam Jam-jam ini. ketika akan minum air. Nah, Air iya. putih. Air putih hangat Air di putih sana. hangat. Ya. Oke. Jadi jangan lupa ya waktu Iya. sholat tarawih bekal. Ya. Oke. Mudah kayak mau sekolah. Iya kayak masuk sekolah. Nah, tadi udah pengaturan air putih udah. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara buka puasa yang sehat itu? Apa yang kita konsumsi agar buka puasa kita memang benar-benar seimbang dan sehat gitu. Nah, itu cara memilih bagaimana. Yang pertama mungkin di masjid itu kadang ada takjil ya. Kita di rumah juga membuat takjil. Iya. Bisa disampaikan. Iya. Mungkin kalau yang biasa kita lakukan sebagai nutrisionis ini ya. Jadi kalau buka puasa jangan serta-merta kita kalap tadi ya. Jangan Ya, langsung oke. terus makan besar. Yang pertama harus minum dulu. Ya. Baru minum dulu, kemudian kita makan makanan yang ringan. Contohnya seperti ya. tadi kurma. Oh ya, di kurma rumah ya. ada ya. Oke. Kemudian kita bisa sholat maghrib dulu. Ya, Ya, oke. setelah sholat maghrib baru nanti kita bisa makan besar kalau yang sudah biasa Ya. makan besar sesuai dengan isi Tadi, piringmu isi piring tadi. tadi, Nah, oke, itu ya. yang perlu diperhatikan. Oke. Ya, jangan terlalu banyak gorengan terutama ya, Oh, gorengan iya. kemudian Enak ibu kalau kalau ada gorengannya beda. Apalagi kita di Indonesia itu lauk kalau tidak digoreng bukan lauk namanya ya, Iya. tapi bisa kita modifikasi menjadi berbagai macam bentuk Iya. masakan ya, bisa Oke. dikukus, direbus ya, dipanggang boleh. Oke. Iya. Jangan jangan mewajibkan gorengan ya. Oke, jadi intinya kita makanan sehatnya bergizi seimbang, kemudian tadi untuk menghindari gorengan, hindari Iya. yang merangsang saluran cerna ya. Merangsang Iya. saluran cerna. Iya. Ini bagaimana ya merangsang saluran cerna? Oke. Kalau Iya. untuk merangsang saluran cerna ini memang makanan yang bergas. Makanan Oke. bergas itu seperti misalnya durian. Kalau buah nih, Buah, ya, durian, nangka, itu yang bergas. Hmm. Kalau untuk sayur itu yang bergas itu kayak kol, sawi, Iya. kobis. Hindari itu berarti boleh ya. Boleh dibatasi. Dibatasi. Iya. termasuk minuman mungkin Iya. juga ada yang perlu Iya. dihindari. Iya. Ada Minuman yang kopi ya, bersoda itu kan juga tidak boleh. kopi, teh itu Iya, juga tidak kopi, boleh. teh itu juga memang kita batasi. Dibatasi ya, Bu, ya? Sebenarnya Boleh ya. boleh, nggak apa-apa. Boleh terlalu banyak. Iya, semua yang berlebihan itu kan memang Tidak tidak boleh. diperbolehkan. Oke, Iya. jadi boleh tapi dibatasi. Misalnya kita Iya. mau bikin es buah, itu nggak apa-apa kita buka dengan es Iya. buah. Akan Boleh. tetapi
kalau bisa kita menggunakan gula yang zero kalori. Oh ya, gula Atau zero minimal kalori ya. Minimal kalori Iya, minimal rendah kalori. Misalnya kalau kita beli atau mungkin ini sudah pakai gula, sudah pakai susu kental manis, Oh ya. ada sirupnya lagi, itu kan sudah gula ya. Jadi bisa dipilih ya, kalau Iya. sudah pakai sirup ya tidak usah pakai susu. salah satu. Ya. Gitu. Tapi memang kalau sebuah yang kita beli yang itu memang enak kalau tambahin semuanya Iya. itu. Tapi semua yang enak-enak itu Enak pasti di lidah. ada konsekuensinya karena Iya. hanya sebatas di Lidah. lidah kita. Oke, nah, jadi begitu ya Sobat Healthies. Jadi kita memang boleh ya, tapi sebaiknya dibatasi. Batasi. Ya, es buah boleh, tapi dibatasi. Pakai susu kental manis aja, tapi nggak usah pakai gula misalnya. Iya, Jadi gitu. pilih salah satu. Kalau bisa yang zero kalori. Kan Atau yang rendah kalori. Yang Atau juga ada tipsnya juga Mbak. Ya, Jadi ya. misalnya kita mau buka puasa, Oke. sudah kita bikin minuman yang manis, Ya. misalnya, ya, minuman yang manis. Kalau bisa minuman manis ya jangan yang santan, Oh, misalnya iya. cola, ya. Jadi tidak wajib sebenarnya, namun sudah budaya di tempat kita ya di Jawa ataupun di Indonesia malah ya. Setiap kali buka puasa kalau tidak kolak ada. Iya. Tapi bisa juga jadi kolak yang tidak pakai santan. Itu kan bisa kita Iya. stop ya. Iya. Bisa dibuat seperti itu. Oke, jadi Jadi kolak pisang gitu ya, kolak pisang itu nggak usah pakai Iya. santan. Ya, Oke. stop. Atau pakai ini Bu, pakai fiber cream kan juga bisa. Boleh, ya, Boleh. ya. Itu lebih aman. Ya, itu rendah kalori Ya, juga rendah kan. Oke. Kayak akan serat. Ya. Oke, mungkin kita bisa sampaikan contoh menu buka puasa bisa ya. Iya, Meal boleh. plan buka puasa. Seperti ini, oke. Contohnya Iya. gimana Mbak? Ini ya, itu bisa contohnya misalnya kita ada makanan pokoknya bisa diganti nasi putih atau nasi merah, ini lebih bagus Oh, lagi iya. karena dia tinggi serat. Cuma memang kalau belum terbiasa, kalau dengan nasi merah tuh rasanya agak Sepol dan kasar. Iya. Karena memang derajat sosoknya yang Iya. berbeda. Ya kalau nasi Iya. putih itu kan disosok 3 kali. Oh iya ya. Iya. Kali. Jadi seratnya sudah kurang. Kalau yang nasi merah itu hanya 1 kali, sehingga masih seperti kasap-kasap gitu Jadi ya. memang mempengaruhi rasa ya. Iya. Iya. Tapi Sosok itu di ini loh, di apa ya? diselak. Diselak. Ya, iya, diselak. Ya, Zaman dulu ya. bahasa Inggrisnya diselak. Ya, jadi memang mempengaruhi rasa, tapi seratnya Masih Tinggi. Iya. Iya, seratnya lebih tinggi. Terus ini untuk Bahkan 5 kali ya. iya 5 kali lebih nasi daripada nasi putih. Seratnya, kadar seratnya. Ya. Jadi Ya, mungkin untuk sebenarnya yang sendiri Ya. belum beralih ke nasi merah bisa Ya. untuk beralih ke nasi merah. Oke. Jadi mungkin bisa Karena- diselang-seling gitu. Iya. Iya. Glucose indeksnya rendah sehingga bisa mengontrol kadar gula darah. Oke. Ini contoh lauknya. Iya, contoh lauknya itu lauk itu sebenarnya kalau yang digoreng itu juga gorengan loh ya. Iya. Jadi lauk misalnya ayam goreng itu juga Iya. gorengan. Jadi mindset kita itu jangan ya bakwan, mendoan, kau isi itu. Jadi lauk yang digoreng itu juga gorengan. Ya. Jadi Oke. mungkin bisa pilih salah satu. Kan tadi masih boleh tuh dibatasi ya. Jadi misalnya sup kita bikin kayak sup ikan, terus nanti tahunya yang digoreng tapi disisiki sama sayuran, atau Oke. mungkin dibikin perkedel dikasih bayam, Ya, itu juga boleh. tambah sayur ya. Iya, tambah sayur. Dan jangan lupa konsumsi sayur sama buahnya tadi separuh dari isi piring. Oke. Nah, jadi jelas ya, Sobat Healthies, ini ada contoh lengkap untuk buka Buka puasa. puasa. Selanjutnya mungkin Tapi ada juga gini Mbak Fitri, Gimana? mungkin yang perlu diingatkan juga ya. bahwa bukannya kita terus harus menghindari lemak ya, Oke. bukan. Oke. Tapi kita hanya membatasi. Membatasi. Ya, membatasi ya. Iya, membatasi. Nanti Ya. ngapain tuh? Ya, bukannya terus tidak Boleh, tapi hanya membatasi. iya. Ya. Seperti contohnya di menu ini ya. Jadi ada lauk hewani, lauk nabati, yang satu dimasak, Oke. yang satu Satu digoreng. Oh ya. Itu sudah Oke. mulai mengurangi. Gitu. Mungkin ini berlaku juga mungkin nanti di meal plan yang itu ya, sahur. Sahur. Ya, mungkin bisa dibuka Mbak Tika. Ya, Iya. yang ditampilin di layar bisa di meal plan sahur. Iya. Contoh ya, oke. Iya. Oke, ini meal plan sahur. Oke, Iya. memang
ya tadi air putih hangat, Ya. ya, boleh infus water, Lebih bagus lah Iya. ya, karena Iya. ada vitaminnya, ada vitamin mineralnya. Dan memberi rasa. Ya. Iya, kadang kan ada yang nggak suka tuh sama air putih, harus dikasih rasa-rasa dikit ya. Jangan dikasih sirup rasanya, atau mungkin jangan dikasih teh, tapi dikasih dengan Infusan infusan buah. irisan buah. Ya, oke. Nah, ini Dan ada- perlu nge-warning kalau untuk sahur, ini Ya. tadi kan kita agak lupa ya. Di sahur itu jangan konsumsi teh, Oh, begitu. kopi, Ya. minuman bersoda, karena itu mempunyai sifat diuretik. Jadi mengeluarkan cairan dalam tubuh. Oh, sering Gitu. pipis gitu Sering ya? pipis. Iya, jadi kalau kita minum kopi, minum teh itu sering pipis. Iya, iya, iya. Ya, jadi cepat haus nanti. Iya. Oke, nah sekarang ini kan kita tadi membahas yang bagaimana untuk puasa, tapi Iya. tidak menutup kemungkinan ada mungkin dari teman-teman kita yang menderita sakit diabetes Iya, mellitus. Nah, kalau diabetes mellitus itu kan kadang kita cepat lapar ya. Iya. Itu atau mungkin ada kendala-kendala lain. Nah, ini bagaimana sih kalau pengaturan makan untuk yang penderita diabetes mellitus yang ingin berpuasa? Mungkin Iya. bisa disampaikan? Ya, sebenarnya kalau pada penderita diabetes mellitus Ya. itu boleh berpuasa. Tapi ada dua tipe juga ya. Ada yang boleh dan ada yang tidak. Oh iya. Jadi ada dua tipe. Jadi kalau misalnya yang puasa pun juga harus dengan pengawasan ya, pengawasan ahli gizi maupun dokter. Oke, Ya, tetap berkaitan diawasi. ya, karena berkaitan dengan kadar gula darahnya. Iya, betul. Namun ada juga itu penderita diabetes yang memang betul-betul tidak bisa berpuasa karena berkaitan dengan penyakitnya. Iya, iya. Jadi tidak perlu berkecil hati, Allah pun juga maha baik ya. Iya, Jadi dikasih tidak keringan kan mempersulit, ya. Jadi tidak mempersulit untuk orang yang memang betul-betul sakit Sakit. tidak bisa berpuasa, maka Iya. tidak usah berpuasa, tidak Oh, apa-apa. iya. Tetapi tetap bisa Ya, ya, ya. tapi dengan pengawasan dari dokter dan Ya, nutrisionis. ya. Oke. Kemudian kalau yang bisa berpuasa harus dengan pengawasan dokter dan pengaturan makan sesuai dengan anjuran ahli gizi. Oh, iya, Nah, iya. pasien-pasien di rumah sakit yang Iya, banyak. iya. Iya, biasanya gini kalau mau puasa itu Iya. dokter spesialis DPJP untuk penyakit dalam mengonsulkan gizi. Iya. Jadi alhamdulillah di Rumah Sakit Pandanaran itu konten. Jadi Oh, dokter DPJP itu sering untuk bermitra kepada Bermitra. kita, kita teman sejawat Iya, ya. iya. Jadi mengkonsulkan untuk pasien-pasien Iya, yang betul bisa sekali. berpuasa Iya. itu gimana Bagaimana pengaturan caranya? makannya. Oh, Iya. iya. Jadi untuk pengaturan pola makan untuk pasien berpuasa itu sama dengan yang tidak Yang berpuasa, tidak cuma berpuasa. beda waktunya. Oke. Nah, Iya. Dengan Yang dari prinsip- malam. Iya. Dengan prinsip tadi 3J. 3J ya. 3J. Baru lagi nih 3J. Tadi Tepat tiga. jam, iya. Tepat jumlah dan tepat jenis. Oke, Gitu. jadi ada pola makan yang harus ditaati. Iya, yang ditaati oleh untuk penderita diabetes mellitus Iya. ya. Jadi sobat diabetes untuk penyakit yang penderita diabetes mellitus itu tidak perlu berkecil hati, boleh berpuasa boleh. dengan pola makan prinsip 3J, Iya. tepat jam, Tepat jumlah, tepat tepat jenis. jenis. Oke. Nanti yang masih bingung biar konsultasi ke ahli gizi Iya. sama puskesmas Iya. terdekat aja. Ya, nanti sobat diabetes yang mungkin Iya, biar ada tetap sehat. saudaranya atau keluarganya menderita diabetes mellitus tapi masih ingin berpuasa, bisa konsultasi ya kalau belum Iya. yakin bisa Iya. berkonsultasi dengan nutrisionis, bisa di puskesmas atau di rumah sakit, Iya. baik Iya. negeri ataupun swasta. Swasta. Iya. Ya, karena berkaitan dengan pola minum obatnya juga. Oh Nanti, iya, ada obat yang Iya. harus diminum. Diminum. Oke. Bagus sekali, sangat bermanfaat ya. Terasa sudah berlalu berapa jam kita, berapa menit ya? Hampir 1 jam nggak terasa ya. sebenarnya banyak sekali ya. Iya. Kita bisa bertemu di lain waktu untuk bahas hal-hal yang sifatnya nanti kita ya sedang in ataupun Iya. yang memang dikendaki oleh sobat diabetes, nanti bisa menyampaikan ya kalau kita mau bahas ini nih. Nah, itu Iya. bisa nanti bisa disampaikan di Instagramnya Dinas Kesehatan mungkin ya, Iya. atau bisa di chat di YouTube Dinas Iya. Kesehatan. Mungkin nanti tentang pemilihan makanan yang tinggi serat itu yang seperti Iya. apa. Karena belum kita bahas ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang perlu kita bahas ya. Untuk Oke. persiapan puasa nanti agar kita tetap sehat dan Iya, bugar ya. betul. Ya, mungkin kita cukup sekian dulu ya.
Terima kasih sekali untuk menutup podcast kita ada closing statement ya. Iya. Closing statement yang disampaikan oleh Ibu Tri dan Mbak Ririn, monggo kami persilahkan. Apa ya Mbak Ririn? Mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan, kita berkali-kali menayangkan piring, ya, isi piring. Ya. Oke. Mungkin berkaitan dengan itu nanti untuk closingnya. Dengan isi piringku, Gizi tepat, puasa makin sehat, ibadah tambah semangat. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Tri dan Bu Ririn, nutrisionis dari DPC Persagi Boyolali. Terima kasih untuk kehadirannya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye bye.